Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV. Kali ini kita langsung dari kota Jember, Jawa Timur dalam program Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Di edisi awal pekan kita bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA Hafizul Ta'ala yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan beliau sudah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nizar. Gimana? Merah-merahnya ada apa ini? Alhamdulillah. Indonesia Ustadz. Merah putih ya? Merah putih ya. Masya Allah. Gimana kabar Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hayakallah Ustadz ya. Tapi insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadir mengisi ruang dengar Anda dan juga layar televisi Anda. Pemirsa silahkan yang ingin bertanya kepada Ustadz tentunya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, silakan bisa melalui jalur telepon kita buka 0331 kode area Kota Jember 5446087, atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com dan Anda tinggal pilih Bekal Muslim ya. Kita juga sapa sore hari ini telah bergabung bersama kami beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Ahlan wa Sahlan Radio Winbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, pendengar Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albin AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Mas FM Seragen. Tapi sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan sudah masuk ke redaksi kami, kita akan persilahkan untuk memberikan satu kajian pembuka untuk kita semua sore hari ini. Fadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ayolah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah untuk Anda sembah ataupun Anda ibadahi. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah lupa dengan setiap amalan yang pernah Anda lakukan. Sekecil apapun yang Anda lakukan, di tempat tersunyi pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mencatatnya. Kelak pasti Allah membalasnya. Karena Anda tidak perlu sibuk menghitung berapa banyak yang Anda lakukan. Namun lakukanlah sebanyak-banyaknya. Yang perlu Anda hitung, yang perlu Anda inventaris adalah dosa dan khilaf yang pernah Anda lakukan. Karena dosa dan khilaf itu semuanya pun akan tercatat dan semuanya pun akan dibalas. Kalau Anda tidak segera berbenah dan memohon ampunan, beristighfar kepada Allah SWT, bertaubat kembali ke jalan Allah SWT, niscaya kelak penyesalan yang akan terjadi. Saat ini banyak orang yang begitu respect, begitu peduli dengan menghitung berapa kali dia bertasbih, berapa kali dia bertakbir, berapa kali dia bersedekah, berapa kali dia sholat malam dan puasa sunnah misalnya. Tetapi lupa untuk menginventaris, menghitung dosa yang pernah dia lakukan, lirikan yang haram dia lakukan, melihat atau melirik yang tidak halal untuk dia lihat, ucapan yang tidak senonoh ataupun menggunjing, mengadu domba orang lain yang terlontar dari lisannya, kesombongan yang terbetik dalam akal pikiran. Karenanya suatu hari ketika ada segerombolan orang, segerombolan kaum muslimin yang berkumpul di Masjid Kufah, dikoordinir oleh salah seorang dari yang hadir dengan memberikan satu komando, bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali, bertahlillah 100 kali, demikian seterusnya. Dihitung dan dihitung. Seakan ada kekhawatiran kalau amalannya itu tidak tercatat atau luput dari catatan malaikat yang Allah tugasi untuk mencatat amalan hamba. Maka Abdullah bin Mas'ud yang melihat pemandangan ini, beliau heran dan kemudian beliau memberikan pembelajaran, memberikan edukasi kepada orang tersebut. Uddu alaikum sayyatikum.
Beliau mengatakan, hitunglah, inventarislah, datalah dosa-dosa kalian. Adapun kebaikan dan kebajikan kalian, fa inni admanu 'ala Allah alla yadhi'a min hasanatikum syai'a, karena aku jamin deh. Percayalah bahwa kebajikanmu, amal ibadahmu itu tidak satu pun yang akan terluput dari Allah Subhanahu wa taala, terlupakan dan tidak dibalas atau tidak dicatat. Berbeda dengan dosa dan khilaf yang engkau lakukan. Kalau engkau tidak ingat, maka mana mungkin engkau bertobat darinya. Kalau engkau tidak mencatatnya, tidak menginventarisnya, maka bagaimana mungkin engkau akan menyadari kesalahan tersebut dan kemudian bertobat kepada Allah. Karena langkah pertama untuk beristighfar, langkah pertama untuk bertobat kepada Allah adalah menyadari bahwa diri kita ternodai, diri kita berlumuran noda-noda kemaksiatan. Dan diri kita telah terperosok dalam kubang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu diawali dengan pengakuan. Tetapi betapa banyak orang yang melakukan satu amal kebajikan, dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukannya. Dia menolong orang, dia membantu orang, mungkin dianggap itu sepele ringan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengapresiasinya seperti yang digambarkan dalam banyak riwayat. Seorang wanita pelacur yang menolong seekor anjing yang kehausan. Amal yang ringan namun Allah balas yang sedemikian rupa. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dalam surga. Tapi orang yang melakukan satu dosa kemaksiatan, bisa jadi dia akan menganggap itu sudah berlalu. Tapi tidak dia sadari bahwa dosa-dosa itu sedikit demi sedikit, dari setitik demi setitik akan menjadikan jiwanya kelam, hatinya menjadi hitam, dan kalau dosa itu telah menguasai, membelenggu jiwanya, maka ujungnya dia tidak lagi akan mengenali kebajikan sebagai kebajikan dan kemaksiatan sebagai kemaksiatan. Bahkan sebaliknya, yang dia kenal standar kebaikan bagi adalah apa yang sejalan dengan nafsunya. Kejelekan itu adalah apa yang tidak sejalan dengan nafsunya. La ya'rifu illa ma usyriba min hawa. Dia tidak lagi mengenali kebaikan kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Karenanya mari kita belajar untuk mengidentifikasi, mengenali, menghitung dosa-dosa kita setiap hari sebelum Anda tidur malam. Beristirahat, ingatlah sejenak apa yang telah Anda lakukan sepanjang hari dan ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa Anda sadari, jiwa Anda akan menjadi damai, tentram. Hidup Anda akan penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih. Jazakallahu khairan wa fikum barakallah atas satu nasihat pembuka untuk kita semuanya, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV. Taib, semoga nasihat awal tadi singkat dan juga bermanfaat untuk kita semuanya dan sekali lagi memotivasi kita untuk senantiasa menghitung bukan hanya amal tapi juga dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga kita tergolong orang-orang yang mawas diri. Barakallahu fikum. Taib, kita akan undang sekali lagi, silakan Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kami telah buka line telepon kami di 0331544687. Mohon dipastikan sebelum Anda bergabung untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda. Tapi Ustadz, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama Ustadz dari Muhammad Arifin, namanya mirip antum Ustadz. Subhanallah. Dari Jakarta Barat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana izin bertanya mengenai akad jual beli di mana ada sebuah Koperumnas yang akadnya bebas riba, tanpa denda dan bank. Ini merupakan perumahan yang menerapkan sistem dengan menabung dulu kepada konsumen dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, setelah uang itu sudah cukup sesuai dengan aturan perumahan itu, maka rumah dibuatkan dan kemudian bisa ditempati oleh konsumen yang telah menabung tadi Ustadz. Apakah sistem seperti ini diperbolehkan dan mohon penjelasannya Ustadz. Baik, dari Jazakallahu khairan. saudara Muhammad Arifin ya. Di Barakallahu Jakarta. fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad Arifin dimanapun Anda berada dan keluarga serta pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau memang prakteknya customer itu terlebih dahulu menabung
baik itu di perbankan atau yang lainnya. Baru ketika dananya betul-betul mencukupi untuk pembangunan atau senilai rumah yang akan dia beli, baru si developer membangunkan rumahnya sehingga selesai pembangunan langsung terjadi serah terima fisik rumah, maka insya Allah tidak masalah. Berarti ini menggunakan skema tabungan rencana atau tabungan berencana, dan setelah dana terkumpul baru menggunakan skema istisna pesan buat. Dan ini insya Allah halal, tidak masalah, dengan catatan pihak developer betul-betul pihak yang memiliki legalitas untuk melakukan pembangunan perumahan, dan juga kriteria rumah yang menjadi objek akad itu betul-betul telah dideskripsikan dan disepakati secara tuntas. Materialnya, ukurannya, kemudian lokasinya, di mana tempatnya, di blok berapa, misalnya kalau itu di komplek perumahan. Kemudian juga kualitas bangunan juga dideskripsikan secara tuntas agar kemudian tidak terjadi sengketa ataupun perselisihan persepsi di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Jadi SOP ini juga harus dipegang oleh calon Oleh pembeli, kedua belah Ustaz, ya. pihak. Kedua belah pihak, Kedua Ustaz, ya. pihak, betul. Nah, sehingga tidak ada yang terzolimi, Ustaz, ya. Ya. Tapi semoga bermanfaat untuk Muhammad Arifin di Jakarta Barat. Ustaz, kita akan sapa penelpon pertama kita dari Singkawang, ada Pak Rizal. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Pak Rizal, silakan pertanyaan Anda. Ahlan bik barak, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rizal. Nah, Ustaz, 2 hari yang lalu ada tetangga yang kerjanya di bank konvensional, ya, memberi kalender, Ustaz. Ya. Itu ada lambang bank konvensional tersebut. Pertanyaannya, apakah Anda memajangnya di dinding? Ya. Atau apakah boleh Anda potong cuma penanggalannya aja, jangan Anda pakai gitu? Baik. Baik. Kalender ya Pak ya, mendapatkan kalender seperti itu. Ya, nah, Baik. Baik. Jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Rizal. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Salah satu skema ataupun kiat promosi yang masih sering digunakan oleh berbagai perusahaan atau lembaga ialah dengan membagikan kalender secara cuma-cuma. Kenapa? Karena kalender itu akan digunakan dalam tempo 1 tahun, sehingga dalam rentang 1 tahun merek dagang tersebut melekat di rumah kita. Siapapun tamu yang datang, siapapun keluarga kita yang datang akan melihat merek tersebut, sehingga tanpa disadari merek itu akan melekat di memori kita. Sehingga ketika suatu saat membutuhkan produk serumpun atau sejenis, merek tersebut yang akan pertama kali muncul di benak kita. Dan inilah sasaran dari pembagian kalender secara cuma-cuma. Sehingga ini bentuk dari kontribusi dalam promosi. Makanya kalau memang seperti itu kondisinya, kalau Pak Rizal bisa memotong yang ada merek dagangnya, sehingga hanya kalender murni, tidak muncul merek perusahaan atau lembaga tersebut, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, termasuk jika ada foto dan sebagainya, Ustaz. Biasanya Termasuk ada kalau foto, itu kan? ada foto makhluk hidup, misalnya pegawai banknya, maka kalau bisa Tellernya ditutup, ketika promosi. ya, ditutup ya, betul. Baik, ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rizal di Singkawang. Saat kita ke pertanyaan kedua dari saudara Rizky Firman di Banyuwangi, Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, perkenalkan saya Rizky dari Banyuwangi, mau bertanya tentang giveaway Ustadz yang rencananya akan saya adakan tanggal sekian. Giveaway-nya yakni mendapatkan uang sebesar 300.000 untuk pemenang undian pertama dan 200.000 untuk pemenang undian kedua. Namun di sini ada persyaratan Ustadz, harus memakai jasa kami untuk mendapatkan undian berhadiah tersebut. Apakah sistem ini aman menurut syariat Ustadz? Syukran sebelumnya. Baik. Dari Saudara Rizky di Banyuwangi Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Rizky. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memberikan giveaway, kalau itu tanpa syarat melakukan uang pendaftaran atau membeli produk, maka tidak masalah. Kalau cuma sekedar misalnya mengunjungi web dan seterusnya akan mendapatkan giveaway, maka itu boleh. Tapi ketika untuk mengikuti program itu harus melakukan pembelian produk terlebih dahulu atau membayar sejumlah uang, maka ini bisa dikategorikan sebagai bentuk perjudian. Karena tentu customer atau konsumen
atau yang mengikuti giveaway tersebut, motivasinya tentu membayar jumlah uang untuk mendapatkan giveaway. Bisa jadi dapat, bisa jadi gagal, sehingga ini adalah praktek untung-untungan yang identik dengan judi dan itu terlarang tentunya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk saudara Rizky Firman di Banyuwangi. Tapi kita akan sapa penelpon kedua kita Ustaz dari Pacitan, ada Ibu Rosmini, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Begini Ustaz, kurang lebih 4 hari lalu saya itu menerima bingkisan dari BEM. Terus sampai saat ini belum saya buka. Terus bagaimana seharusnya bingkisan tersebut saya Itu kan berarti Ibu punya rekening di bank tersebut ya? Iya punya, tapi niat saya cuma Iya. Baik Ibu. Terus terima kasih jawabannya. Saya kemuliaan. Baik, barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tidak tidak samar lagi. Semua orang kita tahu bahwa yang mendapatkan bingkisan atau bonus berupa payung, berupa parcel atau apapun bentuknya, undian bahkan dari perbankan, itu tentu adalah salah satu strategi marketing mereka untuk menjadikan para nasabah itu loyal menggunakan rekening mereka, dalam arti menitipkan dananya atau dalam bahasa syariatnya adalah menghutangkan dananya ke lembaga tersebut, yang tentu dana itu kemudian akan diputar pada proyek-proyek perbankan yang mendatangkan keuntungan, ya dihutangkan kepada nasabah yang lain atau digunakan untuk membiayai satu proyek perniagaan yang mereka jalani sehingga akan mendapatkan profit. Nah, karena para ulama ahli fikih kontemporer mengatakan bahwa rekening yang ada di lembaga keuangan itu adalah bersifat atau berupa akad qard, utang piutang, maka segala bentuk keuntungan atau profit yang didapat dan itu telah menjadi SOP baku, alias itu termasuk yang dipersyaratkan, atau kalaupun tidak dipersyaratkan secara tertulis, maka itu sudah menjadi tradisi yang senilai dengan kesepakatan atau persyaratan yang disebut dengan persyaratan tak tertulis, maka ini dapat dikatakan sebagai qardun jara naf'an, piutang yang mendatangkan keuntungan, dan itu tentu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Sebagai solusinya adalah hadiah tersebut, undian tersebut atau yang sejenis diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar rumah kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita menolak, apakah boleh Ustaz? Jangan ditolak, diterima tapi diberikan tetap kepada diterima yang lain. Ustaz ya. Baik, ya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmini di Pacitan ya. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, kita akan sapa penelpon ketiga kita, ada Ummu Jihan di Bandung, sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Jihan di Bandung, silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya tentang zakat. Ya. Kalau misalnya kita ini domisili di Bandung, Ya. zakatnya misalnya dibayarnya di Cirebon, Ustadz. Baik. Kita nggak seperti itu. Baik Ibu. Misalnya di pesantren ada santri yang kesulitan butuh dana, tapi dia di Cirebon, di kota yang berbeda, Ustadz. Ya. Baik. Yang kedua, Ustadz, kalau tentang penjualan online, misalnya kan saya sudah mengiklankan produk kosmetik di medsos saya, ada yang tertarik. Nah, saya kan nggak punya stok ini, Ustadz. Ya. Saya boleh nggak mengambil uangnya duluan, mengambil keuntungannya duluan gitu, Ustadz? Baik Ibu. Saja. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa astagfirullah kepada Ummu Jihan di Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayahnya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, mendistribusikan zakat di luar kota, di luar daerah tempat kita tinggal. Para ulama mengatakan idealnya hukum asalnya zakat itu didistribusikan di tempat kita tinggal. Karena Rasulullah SAW bersabda,
tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di setiap daerah dan didistribusikan kepada kaum fuqara di daerah masing-masing. Karena itu ibu usahakan untuk mengenal kaum fuqara di kanan kiri ibu, ya. Berilah mereka zakat dari atau bagian dari zakat yang ibu miliki atau wajib keluarkan. Walaupun misalnya anaknya berada di kota lain belajar di mana, maka tidak masalah, karena memberi tetangga kita yang nunggak pembiayaan pendidikan anaknya itu berarti sama saja memberi tetangga. Yang jadi masalah kalau anak tersebut adalah anak dari orang yang tinggalnya di tempat yang jauh. Maka saya katakan sebisa mungkin salurkan kepada kanan kiri ibu, ya, tetangga ibu, agar zakat itu betul-betul berfungsi untuk menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan miskin di setiap daerah. Namun kalau masih ada sisa karena memang zakatnya berlebih, ya, salurkan kepada orang yang lain yang membutuhkan. Kalau memang ada dari orang yang kesulitan di tempat lain, maka boleh, ya. Tapi intinya jangan sampai mengabaikan tetangga terdekat. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita bertransaksi secara online, maka solusi yang paling aman dan yang paling syar'i, bebas dari riba, bebas dari masalah, adalah menggunakan skema salam. Dan skema salam itu mengharuskan penjual menerima pembayaran tunai dari pembeli, lunas, ya, artinya pembayaran cash, tunai keras, ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun, tidak ada yang terutang sedikit pun. Sehingga kita sebagai produsen atau sebagai pedagang biasa bebas isu dari masalah riba atau gharar. Kenapa? Karena ketika kita online pastinya sudah mendeskripsikan barang yang kita jual, dan kemudian kita mempersyaratkan agar customer membayar lunas di muka sesuai dengan kriteria salam yang dijelaskan para ulama. Walaupun stok barang belum ada, tidak masalah, karena memang logikanya, normalnya, normatifnya itu salam itu dilakukan antara orang yang memang belum punya stok dengan orang yang butuh barang, ya, atau customer, di mana customer melakukan bayaran lunas, baru setelah itu penjual mencarikan barangnya di pasar atau mau di tempat lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, dan itu tanpa kita menyampaikan ke customer, Ustaz. Kalau disampaikan atau tidak sampaikan tidak masalah. Yang penting di online shopnya sudah ada deskripsinya, Ustaz, ya? Iya, deskripsinya biasanya normalnya online shop seperti itu. Yang penting pembeli melakukan pembayaran lunas. Baik, Ustaz. Jadi tidak masalah, Ustaz, ya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Jihan di Bandung. Kita tersambung kembali, Ustaz, dengan penelpon keempat kita dari kawasan Jember. Tetangga kita ini. Tetangga kita nih, Ustaz, ya. Ada Mas Fatoni, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ya, Mas Fatoni, ya, sempat bergabung juga bersama kami. Silakan, pertanyaannya apa nih, Mas Fatoni? Apakah boleh dan apa Ibu bukan Mas Fatoni. rambut, Ustaz? Bagaimana? Silakan. Apa hukum mencampur semir rambut, misal semir hitam dicampur dengan semir kuning? Oh, baik. Semir, ya, mewarnai rambut, ya. Hukum mencampur semir, Ustaz, hitam dengan kuning. Seperti itu, ya. Ini dipakai siapa ini, Mas Fatoni? Apa? Dipakai siapa? Putri ini. Kalau misalnya dipakai seorang laki-laki gitu, Ustaz. Oh, dipakai laki-laki seperti itu. Baik. Ini Ya. untuk rambut, ya, semir rambut. Untuk rambut, ya. Iya, rambut. Oke, Baik. Itu siap. saja pertanyaannya. Ya. Baik, ya. Terima kasih, Mas Fatoni. Baik, Ustaz, silakan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Mas Fatoni, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mewarnai rambut menjadi warna pink, kemudian menjadi merah atau warna silver, itu termasuk hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena itu merubah ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan kita itu dalam kondisi yang sempurna. Ya, Allah menciptakan kita ini dalam kondisi fi ahsani taqwim, kata Allah SWT. Kita ini sempurna sesuai dengan karakter tropis, ya, warna kulit sawo matang, kemudian rambut hitam, mata kecoklatan. Itu adalah kondisi paling ideal, paling cocok untuk daerah tropis. Karena itu bersyukurlah. Jangan melihat bahwa orang Eropa kulitnya putih, rambutnya pirang, kita ingin hidungnya mancung, ya. Karena memang kondisi mereka seperti itu. Kalau hidung mereka seperti hidung orang Indonesia, di saat musim salju mereka akan tersiksa.
karena akan menghirup butiran air yang banyak, dan itu akan menyebabkan mereka menderita. Kita daerah yang tropis memang mengharuskan kita menghirup udara sebanyak mungkin segar, maka kita akan menikmati udara segar di negeri kita. Karena bersyukurlah, tidak perlu dirubah ya, baik dengan warna yang lain, kecuali kalau Anda itu sudah sepuh, sudah tua, muncul uban, maka boleh dirubah, namun tidak boleh dengan warna hitam, tapi dirubah dengan warna selain hitam ya. Dirubah dengan warna selain hitam itu boleh. Jadi kalau warna rambut kita masih bagus hitam, maka ketahuilah bahwa warna rambut hitam itu adalah warna yang paling ideal, paling bagus di negeri kita, dan itu adalah ciptaan Allah. Syukuri, tidak perlu kita merubah-rubahnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Jadi boleh mewarnai tapi harus ada alasan syar'i. Alasannya kalau sudah beruban. Kalau belum beruban, kalau perubahannya tidak banyak Ustaz, mungkin hanya 1-2 helai, itu Ya. masuk alasan beruban nggak Ustaz? ya kalau tidak banyak tapi sudah beruban, memang idealnya bagaimana uban itu ditutupi dengan warna, misalnya dengan semir ya, apalagi yang bukan permanen ya, seperti menggunakan henna dan sejenis. Ya itu maka boleh, tapi kalau belum uban jangan ya. Nah, Ustaz, baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Mas Fatoni di Jember tadi ya. Kita sapa penelpon kelima kita dari masih kawasan Jawa Timur, ada hamba Allah di Blitar. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Kebetulan Ustadz mau tanya Ya. pernikahan. Kan ada janda dengan 2 anak yang sudah dewasa. Jika cerai mati, Ya. terus mau nikah sama seorang laki-laki cerai hidup, Ya. anak-anak yang sudah dewasa juga. Nah ini kedua belah pihak anak-anaknya tidak merestui. Terus keluarga dari istri juga tidak merestui. Alasannya karena calon laki-lakinya itu cerai dengan KDRT. Ya. Terus anaknya kan karena tidak merestui, itu nanti gimana Ustaz, apa bisa tetap berlangsung? Untuk perwalian bapak kan sudah nggak ada. Nah, yang jadi wali otomatis kan saudara laki-lakinya. Karena anak tidak setuju, lah saudara-saudara laki yang mau jadi wali itu tidak mau jadi wali. Nanti walinya pakai wali apa? Terus kedua, kalau anaknya tidak setuju, apa itu masih bisa berlangsung secara syariat? Baik. Kawin Baik. aja Ustaz. Baik. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu di Blitar. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam pernikahan Islam yang menjadi persyaratan itu adalah persetujuan wali. Secara hukum, anak itu tidak punya hak untuk melarang ibunya atau ayahnya untuk menikah. Itu bukan kewenangan mereka. Walaupun mereka sepakat tidak mengizinkan, maka kedua orang tua itu tetap boleh menikah ya. Kalaupun mereka tidak setuju, pernikahannya tetap sah, asalkan pernikahan itu dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan ketentuannya. Ada wali, ada mas kawin, dan disaksikan secara terbuka oleh para saksi. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti gambarkan tadi, di mana akhirnya karena berada dalam tekanan atau terpengaruh dengan keinginan anak-anaknya, sewali yang ada, baik itu ayah ataupun saudara, tidak menyetujui pernikahan ini karena dari mengakomodir keinginan anaknya yang ingin ibunya tetap melajang menjadi single parent hingga akhir masa. Maka kalau kondisi macam ini, maka ada solusi, yaitu pergi ke pengadilan agama untuk menetapkan agar adanya perwalian dari wali hakim, atau kalaupun tidak pengadilan agama, bisa langsung datang ke KUA setempat untuk mendapatkan solusi dan bimbingan sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara kita. Dan insya Allah prosedur yang berlaku di negara kita sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Karena itu saya sarankan Ibu untuk datang ke KUA setempat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan pernikahan yang terjadi ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, ini pernikahan boleh tetap berlangsung walaupun si wali tidak ridho, Ustaz ya? Karena itu tidak boleh wali untuk mengatakan tidak ridho selama calonnya itu calon yang baik. Ya, Allah. Versi ibunya, Ustaz ya? Baik. Ya, tentu bukan sekedar versi ibunya. Itu juga perlu diverifikasi apakah itu
calon yang baik atau tidak baik. Nah, Ustaz, baik. Semoga ini bermanfaat sekali lagi untuk edukasi kita dan juga keluarga dimanapun pemirsa berada ya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Blitar tadi. Berikutnya kita kembali sapa penelpon ke-6 kita sore hari ini, ada hamba Allah di Tangerang Selatan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, silakan pertanyaan Anda. Ya, Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz, hamba Ana meninggal suami. Ya. Itu di bulan Juli, qadarullah sakitnya sebelumnya cuci darah kurang lebih 4 tahun. Nah kemudian qadarullah Allah kasih ujian lagi dengan COVID, sehingga suami Ana meninggal di bulan Juli, Ustadz. Yang memang sebelumnya kondisi ekonomi hamba keluarga itu ya ada bermasalah gitu, Ustadz. Nah, ada bibi dari suami itu membantu, qadarullah hamba jadi diberikan uang. Pada saat itu sih memang bukan bilang pinjam, ini saya bantu gitu, Ustadz. Nah, qadarullah bibi dari rahimahullah itu wafat, Ustadz. 6 bulan sebelum suami Ana wafat. Bibi rahimahullah itu tidak mempunyai anak dan tidak menikah, Ustadz. Pada saat itu setiap tapi perjanjian awal sih Ana sama suami bilang itu yang uang diberikan ke hamba itu mau dibayarkan nanti pada saat tanah yang ditata itu, Ustadz. Pertanyaannya, Ibu, mohon maaf. Iya, jadi gini, Ustadz. Qadarullah itu sepekan sebelum wafat, Ana main ke rumah bibi dan tiba-tiba itu sertifikat dikembalikan ke Ana gitu. Ya, qadarullah semua itu jalan dari Allah ya, Ustadz. Nah, yang Ana mau tanyakan itu bagaimana ya, Ustadz? Karena kan apakah sebagai hutang atau bukan gitu? Status hutangnya yang Anda tanyakan, Ibu ya? Iya, betul. Karena sampai sekarang masih bingung gitu. Baik Ibu. Mau melunasi tapi kan sertifikat, maksudnya tanah itu gitu. Siap. Iya, baik. Kita sudah dapat pertanyaan Anda, Ibu. Terima kasih. Yang kedua boleh, Ustaz? Ya, tolong pendek aja sih. Singkat, Ibu ya. Mohon maaf, singkat ya. Silakan. Singkat. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya kalau makan sepuasnya, Ustaz? Baik. Itu ya misalkan di Hotel Bintang 5, di situ harusnya 350, akan tetapi Ana mau diajak makan di situ 225.000 gitu, Ustadz. Gimana borornya, diperbolehkan? Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu di Tangerang Selatan. Allahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu di Tangerang Selatan ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, dan juga kami ikut berbelasungkawa atas meninggalnya suami. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk Ibu dan juga suami. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau memang dari si bibi ya, ibu suami mengatakan itu membantu dan kemudian ternyata sertifikat tanah dikembalikan, maka itu indikasi yang kuat untuk menganggap bahwa itu adalah hibah ya, pemberian. Maka tidak perlu dibayar. Untuk yang kedua, makan di berbagai restoran ataupun perhotelan ya ada dengan skema prasmanan. Semua menu boleh Anda makan dengan harga sekian rupiah, itu tidak masalah ya. Karena perusahaan ataupun restoran tersebut sudah membuat kalkulasi ya, jumlah makanan yang dimakan oleh mayoritas customer ataupun konsumen, sehingga insya Allah tidak masalah. Walaupun tentu biasanya ada syarat bahwa tidak boleh membawa pulang sedikit pun. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, ini bukan termasuk makan berlebihan, Ustaz ya? Karena makan sepuasnya. Sesekali itu tidak masalah, makan sampai kenyang sesekali itu tidak masalah. Tapi kalau setiap hari tentu tidak boleh. Dan dari redaksi penanya tadi terkesan bahwa itu memang sesekali saja. Momentum saja, Ustaz ya. Baik, Insidental. Ustaz. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Tangerang Selatan. Sambil menantikan penelpon. Baik ya, oke, kita akan bacakan kembali pertanyaan di jalur website Dewan Fatwa. Bismillah,
Ustadz, saat ini banyak investasi berupa P2P lending, crowdfunding, crowdfunding lending atau equity funding. Jadi kita menginvestasikan uang untuk beberapa pendanaan dengan akad murabahah dan nantinya akan diberikan keuntungan setiap bulan atau di akhir pendanaan. Nah, ingin saya tanyakan Ustadz, apakah pendanaan seperti ini itu diperbolehkan? Dan bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa akad yang dilakukan dalam pendanaan itu memang sudah sesuai dengan syariat, Ustaz? Dari Fitria di Banten, Ustaz. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Fitria di Banten. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema pembiayaan yang terjadi di berbagai perusahaan fintech, peer-to-peer lending, dan yang sejenis, sebatas yang saya ketahui belum sesuai dengan konsep syariah. Karena yang terjadi kebanyakannya masih sebatas jual beli invoice. Artinya dana talangan ketika ada perusahaan atau personal yang membutuhkan dana untuk membayar pengadaan barangnya, ditalangi sejumlah tagihan dan kemudian nanti pengembaliannya secara cicilan dengan tentu sudah dimarkup beberapa rupiah atau beberapa persen dari nominal piutang yang diberikan. Tentu inilah riba. Karena itu saya tidak menyarankan untuk saat ini ikut berinvestasi di perusahaan peer-to-peer lending semacam sejenis karena sebatas yang saya ketahui masih belum keluar dari skema riba. Belum sepenuhnya investasi yang syar'i. Karena investasi yang syar'i itu harus ada kejelasan diinvestasikan di sektor apa, kemudian ada transparansi pengelolaan keuangan, posisi keuangan profit, untung atau rugi, kemudian yang dibagi itu betul-betul profit real, ya, keuntungan real dari kegiatan usaha, bukan sekedar asumsi dengan rumus tertentu yang kemudian dikalikan dengan nominal modal yang di-store. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, berarti masih banyak goror, Ustaz. Ketidakjelasan, Ustaz. Bukan sekedar goror, utang piutang berbunga. Nah, Ustaz. Baik, semoga bermanfaat untuk saudari Fitria di kota Tangerang, Banten, ya. Baik, kita akan sapa penelpon ke-7 kita di kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Paini dari Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Baik, Ibu Paini. Tolong suaranya lebih dibesarkan. Ya, silakan Ibu. Karena Mbak TV nih. Baik, Ibu, silakan cukup. Ibu. Silakan. Ya, Ibu, silakan pertanyaan Anda sudah tersambung bersama kami. Ya, monggo Ibu, silakan. Oh, bertanya. Ya, gini loh Ustadz, punya modal dipinjam sama saudara. Ternyata itu kalau katanya bagi hasil, kalau hasilnya itu apakah riba apa enggak gitu. Ibu punya uang dipinjam oleh saudara untuk berbisnis seperti itu, Bu, ya. Kemudian keuntungannya nanti bagi hasil. Apakah itu riba? Pertanyaan seperti itu? Iya. Ya, baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Paini di Lampung. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu Paini di Lampung. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada Ibu Paini, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Masih semakna dengan pertanyaan sebelumnya tadi, Mas, bahwa dalam Islam yang namanya skema bagi hasil itu betul-betul harus, ya, mencerminkan adanya kerjasama permodalan. Kerjasama permodalan itu berarti investor statusnya sebagai pemegang saham atau pemilik usaha tersebut ataupun proyek tersebut. Namanya sebagai investor, maka siap menanggung kerugian. Ketika terjadi kerugian, ya modal bisa jadi hilang, habis, atau susut. Ketika terjadi keuntungan, maka yang dibagi itu betul-betul profit realnya, ya, keuntungan realnya, bukan sekedar asumsi dengan rumus tertentu yang dikalikan dengan nominal modal. Sehingga pembagian keuntungannya pun harus berdasarkan hitung-hitungan yang jelas, berapa posisi keuangan sebelum mulai dan setelah running, setelah jalan, keuntungannya berapa, maka itulah yang dibagi. Dan yang pembagiannya itu adalah profit neto, keuntungan bersih, bukan setelah dipotong biaya operasional, bukan bruto, ya. Sehingga ini namanya bagi hasil. Tapi ketika kita tidak tahu menahu tentang perhitungan keuangannya, sudah dijalankan belum, running itu belum, untung atau belum, itu kemudian kita selalu dapat keuntungan
yang pasti di akhir bulan, maka ini sudah bisa diduga itu adalah hutang piutang yang berbunga, dan itu tentunya haram. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, jadi tidak semua asal menamai ini bahwa bagi hasil, Ustaz ya? Hukum tidak sekedar nama ya. Hukum itu harus substansi, ada isinya, bukan sekedar casing dan kulitnya ataupun namanya, tapi betul-betul substansi dari kerjasama itu mencerminkan kerjasama yang berbasis bagi hasil ya. Baik ya. Baik, semoga bermanfaat untuk Ibu Paini di Lampung sehingga bisa membedakan mana yang bagi hasil dengan hutang piutang yang berbunga seperti itu ya. Baik Ustaz, kita akan sapa kembali penelpon ke-8 kita sore hari ini, ada Ibu Hatijah di Bandung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Pertanyaan Anda, Ibu. Pertanyaan saya, Ustadz, Ya. apa hukum menonton film kartun? Baik. Itu aja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu Khadijah ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Film kartun itu macam-macam. Ada film kartun yang edukatif ya, memberikan edukasi berbagai macam hal yang baik secara dan bermanfaat secara syariat. Ada film kartun yang memberikan insight-insight yang negatif, ada pornografinya, ada porno aksinya, atau bahkan mengedukasi, memberikan insight-insight yang sangat bertentangan dengan ajaran syariat. Misalnya ada animasi tentang sihir, tentang mistis ya. Tentu yang seperti ini haram hukumnya, tidak dilakukan karena akan berpengaruh ya pada pemahaman dan juga persepsi yang menontonnya. Tapi ketika animasinya itu bebas dari unsur yang haram, tidak ada musiknya, tidak ada pornografi, porno aksinya, aktornya itu juga tidak mempertontonkan aurat misalnya, maka insya Allah tidak masalah ya. Selama tadi bebas dari hal yang diharamkan secara syariat, tidak ada musiknya, tidak ada hal yang negatif berupa misalnya mistis yang sejenis, tapi betul-betul edukatif, memberikan satu edukasi yang bermanfaat bagi anak-anak ataupun yang menontonnya. Dan tentu sebagai kalau sebagai orang tua maka sudah tidak pantas ya, sudah bapak-bapak apalagi sudah nenek-nenek dan kakek-kakek kemudian nonton film animasi. Bukan zamannya lagi, itu zamannya anak-anak kita ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Afan, apakah ada batasan untuk film kartun itu sendiri? Mungkin harus menghilangkan beberapa bagian tubuh agar tidak sempurna atau itu seperti apa? urusan produsen. Kita berbicara kepada pemirsa saja, maka itu bukan tanggung jawab pemirsa, tapi tanggung jawab produsennya. Intinya kalau produsen ingin produksi ya tentu bagaimana dikondisikan agar ini ketika dia menggambar itu tidak gambar full, misalnya dikondisikan agar leher dan badannya itu terpisah seperti itu. Tapi ketika itu dikondisikan full maka itu dosanya yang memproduksinya. Tapi sebagai konsumen, sebagai pemirsa maka itu tidak ada isu dalam masalah itu. Nah, Ustaz, baik. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Hatijah di Bandung tadi. Mungkin nonton film kartunnya sambil menemani cucu, Ustaz. Baik ya. Ya, berikutnya kita sapa kembali penanya kita di jalur website. Ustaz, kita sapa ada Saudara Ferry Fahrudin di Ngawi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, ini berkaitan dengan video yang tayang Fatwa TV berkaitan dengan fatwa hukum bisnis top up game online yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Ustaz, apakah game itu dilarang secara mutlak? Ya. Karena saya bermain game hanya untuk hiburan dan alhamdulillah insya Allah saya belum pernah bermain game sampai saya lupa sholat, lupa baca Quran dan lupa mengerjakan yang wajib. Baik, dari Saudara Ferry, Ustaz. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Saudara Ferry. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam menetapkan satu hukum syar'i tidak ditetapkan berdasarkan kasuistis satu kondisi tertentu dengan kondisi tertentu, tidak seperti itu. Hukum syar'i ditetapkan secara global berdasarkan mayoriti masyarakat, pertimbangan mayoritas masyarakat ya. Yang kedua, para ulama jauh-jauh hari sudah berfatwa membicarakan tentang bermain semacam catur, kartu, dadu dan sejenis itu minimal dalam literasi fikih klasik dikatakan makruh.
Bahkan sebagian ulama mengatakan jelas-jelas mengatakan itu haram. Ya, kenapa? Alasannya jelas. Menjadikan Anda kalaupun Anda tidak sampai meninggalkan sholat, tapi ketika Anda sholat masih terngiang-ngiang tentang berbagai adegan, berbagai event, kejadian yang ada di game tersebut. Kalau Anda suka game otomotif, bisa jadi ketika Anda membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, di benak Anda itu masih terjadi berbagai macam atraksi kendaraan di game itu yang misalnya jumping ataupun yang lainnya, yang itu menjadikan Anda tidak konsentrasi. Padahal sholat itu bukan sekedar hadirnya fisik kita, tapi lebih kepada hadirnya jiwa kita menghayati apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan betul-betul bagaimana kita menjaga keikhlasan serta kesesuaian ibadah kita dengan apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Karena hadirnya raga itu tidak serta-merta menjadikan kita telah gugur kewajiban dan selesai tanggung jawab. Rasulullah bersabda, bisa jadi innar rajula yansarifu min sholati. Ada orang yang selesai dari sholatnya itu, tapi lam yuktab lahu min sholati syai'an. Tapi faktanya dia tidak dapat pahala sedikit pun dari sholat tersebut, karena dia hanya hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara batinnya. Rasulullah bersabda, laisa lirajuli min sholati illa ma'aqala minha. Tidaklah seorang itu mendapatkan imbalan ataupun pahala dari sholatnya kecuali sekadar yang dia konsentrasi dalam pelaksanaannya. Nah, para pemain game, apalagi yang sudah kecanduan, kalaupun belum kecanduan, minimal yang asyik bermain game, akan sangat sulit ya, betul-betul melakukan satu pengereman yang ekstrim. Selesai dari bermain game, nalarnya, hatinya betul-betul juga ikut berhenti, tidak lagi teringat-ingat, tidak lagi terbayang-berbayang berbagai adegan ya. Bahkan betapa banyak orang yang ketika sholat ya, dia masih tersenyum-senyum, berusaha menahan senyum. Karena apa? Berbagai macam adegan, berbagai macam kejadian yang terjadi sebelum sholat ya, lucu lah atau konyol lah, yang akhirnya menjadikan dia sulit melupakan kejadian itu, sampai akhirnya ketika dia sudah masuk sholat pun masih ingin tertawa, ingin senyum minimal, yang ini menjadikan tentu nilai sholatnya itu akan hilang ya, karena dia berarti tidak konsentrasi dengan sholatnya. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, syukron atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara Ferry di Ngawi, Jawa Timur. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saudara Eki Maulana Ahmad di... Oh, mohon maaf Ustaz ya. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon di Pekanbaru. Ada hamba Allah di Pekanbaru. Fatma TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, saya kemarin sempat mendengar ceramah Ustaz mengenai zakat mal, Ustaz. Baik, Ibu. Bahwa dihitung dengan emas dan perak. Jadi selama ini fokusnya kita tuh ke emas, Ustaz. Baik. Jadi, begitu uang kita udah cukup sebenarnya di perak, kita nggak kebayang itu membayar zakat, Pak Ustaz. Sekarang apa yang harus kita lakukan yang selama ini? Karena perak kemarin estimate Ustaz sekitar 6 jutaan. Jadi berarti 10 juta itu kita udah punya setahun tuh harus keluar. Tapi sebenarnya selama ini tidak pernah kita lakukan. Tapi sedekah ada gitu aja. Jadi untuk mengapakannya, apa yang harus kita lakukan, dan apakah sekarang kita berpedoman kepada perak gitu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum wa astaghfirullah kepada Ibu yang bertanya dari Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau kita mengkaji dalil-dalil yang ada, maka kita akan dapatkan bahwa yang wajib dizakati itu adalah emas dan perak. Yang saat itu emas dan perak itu merupakan alat transaksi dan standar nilai, serta alat untuk menyimpan kekayaan ya, menyimpan kekayaan. Nah, saat ini sudah ada media lain yang mengambil peran dan fungsi emas dan perak ataupun dinar dan dirham, yaitu yang berupa uang kiral yang ada saat ini, rupiah, dolar, dan yang sejenis. Nah, di kalangan para ulama terjadi kontroversi apakah uang itu dikonversikan nisabnya dengan emas ataupun perak. Namun pendapat yang menurut saya lebih kuat, karena dalam penetapan zakat, acuan atau pertimbangan primernya, paling utamanya itu adalah untuk memberi kemanfaatan kepada kaum fuqara sebagai
akad sosial sebagai bentuk instrumen redistribusi ekonomi kepada masyarakat umum yang mereka mengalami kegagalan dalam berbagai macam aktivitas ekonomi, miskin dan terlilit utang dan sejenis. Nah, karena itulah pertimbangan atau pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah ketika kita mengkonversikan rupiah kepada uang dirham yang nominalnya lebih rendah dibanding kepada dinar. Nah, namun karena sudah berlalu, itu sudah terjadi lalu dan itu sudah tidak terjadi bukan dengan niat buruk dari kita karena kita tidak tahu, maka yang lalu biarlah berlalu. Insya Allah tidak masalah karena dulu kita asumsinya dengan dinar, maka tidak perlu diqadha hari ini. Namun ke depan selalu gunakanlah perhitungan dengan dirham karena perlu diingat zakat itu hanya diwajibkan atas orang yang memiliki dana dan dananya mengendap. Dananya tidak terbelanjakan atau memang berlebih dari yang dia butuhkan. Sehingga dana itu mengendap dan terus tersimpan lebih dari 1 tahun. Alias Anda memiliki kelapangan, kebutuhan harian Anda terpenuhi dan Anda masih punya sisa atau simpanan itu yang wajib dizakati. Dan insya Allah ketika kita berzakat, Allah akan gantikan dengan yang terbaik. Dan sekali lagi, karena itu sudah berlalu, maka tidak masalah, tidak perlu dibayar hari ini. Tapi ke depan ikutilah konversi dengan hitungan dirham. Dan perlu dicatatkan pula bahwa memahami ataupun mengetahui batas nisab, yaitu batas minimal uang yang kita miliki dan telah wajib dizakati, itu hanya perlu diperhatikan, perlu diingat, perlu diketahui oleh orang yang OKB, orang kaya baru. Adapun orang yang sudah kaya raya, uangnya itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran ya, maka nisab itu tidak perlu lagi dikenali mau dengan nisabnya dinar ataupun dirham, perak ataupun emas, sama saja karena hasilnya apapun acuannya tetap berkewajiban zakat, yaitu 2,5% dikali dengan uang ataupun dana yang kita miliki, yang tersimpan di rekening kita ataupun tersimpan di brankas kita. Sehingga itu hanya berpengaruh pada orang yang uangnya itu masih minim, masih pas-pasan, sehingga kalau menggunakan acuan emas belum wajib, kalau menggunakan acuan perak sudah wajib. Tapi orang yang sudah hartanya itu berlimpah, maka dengan acuan apapun tetap berkewajiban bayar zakat. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Pekanbaru. Kita akan bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya. Ada saudara Eki Maulana Ahmad di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ibu saya adalah seorang pensiunan dari bank konvensional. Beliau mendapatkan uang pensiunan setiap bulannya. Berhubung beliau sudah tahu bahwa penghasilan dari bank konvensional itu adalah haram dikarenakan riba, maka beliau memberikan seluruhnya kepada saudara-saudara dan orang-orang yang membutuhkan. Terkadang hal ini juga diberikan kepada masjid jika membutuhkan sumbangan. Apakah yang beliau lakukan ini sudah benar Ustadz? Atau sebaiknya tidak menyalurkan pendapatan pensiunannya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa tabarakallahu kepada saudara Eki Maulana. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau orang tua Anda dalam kondisi berkecukupan alias memiliki penghasilan lain yang bisa mencukupi kebutuhan beliau, maka menyalurkan itu satu hal yang bagus. Karena memang sumber dana tersebut dari tempat beliau bekerja yang notabene adalah lembaga ribawi. Tapi kalau ternyata ibu Anda membutuhkan ya untuk menyambung hidup di masa tua, belum punya penghasilan atau tidak punya penghasilan lain, maka menggunakan dana tersebut insya Allah tidak masalah, boleh ya. Dengan catatan tentu ibu Anda harus selalu sadar dan mengakui telah terjatuh dalam perbuatan dosa di masa lalu dan memperbanyak istighfar ya. Sedangkan sekarang di masa yang sudah tidak produktif lagi, tentu sudah sulit untuk harus berwirausaha atau mencari pekerjaan baru. Sehingga memanfaatkan apa yang ada, dana pensiun tersebut insya Allah halal bagi beliau. Termasuk kalaupun sebagian dana itu diberikan kepada anak cucu, kepada saudara, kepada tamu, maka itu insya Allah tidak masalah, halal untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.
Untuk ke masjid, Ustaz, tempat ibadah apakah juga boleh? Boleh, tidak masalah. Nah, Ustaz, baik. Itu jadi satu pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk perjumpaan kita sore hari ini. Untuk Saudara Eki yang menjadi pertanyaan penutup, kita sampaikan terima kasih jazakallahu khairan, Ustaz, atas satu nasihat dan juga jawaban-jawaban yang diberikan kepada pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada. Baik pemirsa, jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif kami mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Dan informasi lainnya Anda bisa follow juga beberapa akun-akun sosial media kami. Di antaranya ada YouTube @fatwatvofficial, Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter. Silakan akses di @dewanfatwapa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore kali ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.